Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Den Tayang. Ya, alhamdulillah pakai di hari kemenangan begini, hari yang Fitri 1444 Hijriah di hari Fitri di 1443 Hijriah. Hijriah. Oh, masih 43. Kapan itu 44? Nanti Muharram lagi. Oh, Muharram di sini. Oh iya, jadi mulai dari tahun baru Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, sampai lagi Ramadan. Dan Tayang dihafalannya bulan Masehi karena kapan gajian bila tanggal baru misalnya Mei. Mei, Juni. Pendengar, di hari Lebaran ini kita ketemu di obrolan santai kita bersama Pak Kiai Dr. Amirul Amri MA, Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin Topo Bulu Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Haji dan Plus. Nah, Pak Kiai, alhamdulillah, finish kemarin ini soal Ramadan kita cerita selama 30 hari. Nah, jadi masalah apa lagi ini, Den Tayang? Ini Pak Kiai, saya mau tanya dulu paling ini. Tadi di mana khutbah salat Id? Awalnya itu saya rencana Lebaran di Mekah membawa jamaahnya Amhatur, jamaah kita itu. Tapi rupanya saya tidak jadi berangkat, jadi Lebarannya di Pinisi. Pinisi itu yang di dekatnya Rumah Sakit Faisal. Ada perumahan Pinisi di situ. Oh iya. Masjid Baitul Iman, perumahan di situ. Di situ. Iya. Oh, di situ. Saya juga diundang di Pangkep di lapangan tapi terlambat. Iya. Karena orang memahami saya biasanya Lebarannya di Mekah. Terlambat cuma nelpon. Ternyata memang dia tahu orang kalau Idul Fitri biasanya saya di Mekah. Oh iya. Itu membawa jamaah tapi tiba-tiba tidak jadi berangkat, saya Lebaran di Makassar, Den Tayang. Iya. Nah, itu tadi saya tanya soal di mana kita, ternyata di Faisal. Nah, saya mau tanya ini Pak Kiai, bingung tuh kan tiap hari Lebaran ada di Minal Aidin wal Faizin. Apa njo? Itu kebiasaan orang-orang Indonesia. Orang Indonesia ini bukan dari Arab ini. Bukan. Oh, iya. Yang cenderungnya orang Arab itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kebiasaannya orang Arab, bukan minal aizin wal faizin. Tidak ada di Arab ucapan-ucapan begitu. Sama ucapan halal bihalal tidak ditemukan di Arab yang begitu. Hanya orang Indonesia yang buat-buat. Tapi tidak apa-apa bahwa disepakati itu kita kembali suci gitu. Kira-kira dia maknai seperti itu. Sama itu halal bihalal, al halalu bihalali kan gitu. Halal bihalal tidak ditemukan di kamus bahasa Arab dan tidak ditemukan di orang-orang Indonesia mengucapkan itu. Tapi tidak apa-apa kita lakukan sebagai budaya di Indonesia. Maksudnya saling menghalalkan, yang bermakna saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan kan minal aidin, dia kembali suci ke fitri itu, ke ada Yahudu, dia kembali suci lah. Kira-kira dia maknai seperti itu. Makanya kembali lagi kepada halal bihalal. Saling menghalalkan, maksudnya saling memaafkan. Saling menghalalkan. Tapi ada orang jadi bilang, oh saling menghalalkan berarti inrangku lapas mika dihalalkan. Oh tidak begitu. Nah, orang ini Inrang tetap bayar kok. Mesti bayar. Harus dibayar. Artinya saling memaafkan lah. Supaya orang kembali fitrah. Kembali fitri. Kembali suci. Nah, kalau sudah suci orang tinggal mau dijaga kesucian itu. Dalam Al-Quran itu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang tazakka, adalah orang yang suci, menjaga kesucian. Nah, itulah qad aflaha man tazakka. Bagaimana cara menjaga kesucian? Wa dzakara asma rabbih fasalla, adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Tuhannya dan dia sholat. Jadi mesti memperbanyak zikir itu untuk menjaga kesucian. Jadi setelah berpuasa terus kita kembali ke fitri, dan ini yang kita jaga. Cara menjaganya kesucian. Ini penting. Ini penting. Kan labu duri dari puasa
menahan godaan-godaan yang Nah, sangat 30 kemudian hari. dia suci, Dia suci. jangan dikotori lagi. Nah, caranya menjaga. Betul. Berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam, 4 cara menjaga kesucian dan tayang. 4 cara Menjaga kesucian. menjaga kefitrian ini. Ya. Yang pertama, Pak. Yang pertama adalah Iya. tadabbarul Quran, senantiasa mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jadi jangan sesudah Idul Fitri Quran itu disimpan di rak, baru diusap-usap. Wahai Quran, kita jumpa Ramadan tahun depan. Selalu dudui. Jadi kalau untuk menjaga kesucian senantiasalah mengaji dan mengkaji Al-Quran. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kiai. Nah, yang kedua dan tayak. Iya. Halul batni, mengosongkan perut. Maksudnya mengosongkan perut dari makanan dan minuman yang haram. Oh, kaget deh kira boleh. Tapi boleh juga dimaknai di situ puasa 6 hari di bulan Syawal. Oh, puasa sawah. Iya, tambah mami puasanya 6 hari bulan Syawal. Mengosongkan Perut dari makanan yang haram. Berkata Imam Ghazali, kalau ada orang yang sudah tekun ibadah, sudah rajin ke masjid, rajin zikir, rajin ngaji, tiba-tiba muncul sifat malasnya. Iya. Boleh jadi orang itu ada barang haram yang masuk di perutnya, meskipun dia tidak tahu. Bagaimana dia tidak tahu? Contohnya, Iya. dia makan di rumahnya orang, sementara ayam itu tadi disembelih tidak baca basmalah. Iya. Nah itu kan menyembelih hewan tanpa basmalah itu kan haram. Iya. Jadi dia tidak tahu kalau dia makan, ya sesungguhnya barang itu haram. Jadi kalau beli yang di ayam yang di pasar, Yang diputar di lehernya, ini kalau itu berpengaruh. Tapi dari segi dosa orang itu tidak dosa karena dia tidak tahu kan. Dia tidak tahu apakah barang ini disembelih atau tidak disembelih, Yang barang pembeli dicuri bisa atau pembeli. tidak dicuri ya. Disinilah pentingnya mengawali makan dengan bismillah. Begitu dan tayang. Iya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baru makan. Kemudian mintalah makanan itu agar Allah memberikan keberkahan. Makanya ada ungkapan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, itu doanya anak TK diajarkan itu. Itu jenis apa lah? Doa Ya Allah berkahilah kami pada makanan ini. Iya. Nah, supaya berberkah karena kita tidak tahu ini dari mana. Seandainya kita tahu nyata-nyata bahwa tidak disembelih ini ayam, tidak mungkin kita beli. Betul. Ya. Tapi itulah kata Imam Ghazali, kalau ada barang haram masuk di perut, itu berpengaruh. Tiba-tiba orangnya itu malas lagi ibadah, padahal sudah pernah rajin. Tadinya rajin beribadah, Malas. masih ada darah-darah kotor itu yang haram. Berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Jadi, nah itu yang kedua. Yang ketiga, Sudah Pak. dua. Jadi pertama tadi apa Den? Yang apa nih? Apa sih? Mengaji dan mengkaji Al-Quran. Ya. Yang kedua mengosongkan perut dari makanan yang haram. Iya. Yang ketiga, Yang ketiga qiyamul lail, qiyamul lail. salat malam. Karena sudah tidak ada lagi tarawih dan tayang. Iya. Ini Tarawih itu mesti Ramadan. Di luar Ramadan salat malam lah. salat malam. Iya tahajudnya. Selain dari tahajud, apa lagi pakai? Semua sebenarnya salat dilakukan pada malam hari itu adalah qiyamul lail. Artinya berdiri pada malam hari untuk melakukan ibadah. Apakah ibadahnya salat tahajud, apakah salat hajat, apa salat istikharah, atau salat mutlak, salat tasbih, salat apapun itu namanya qiyamul lail karena dilakukan di malam hari. Di malam hari. Karena tarawih tidak ada, jadi tidak mungkin berniat tarawih dan tayang. Ya, nanti di bulan Ramadan. Nanti Ramadan lagi. Iya. Jadi tidak ada lagi salat sunnat tarawih. Tidak ada. Tiami waktuna dan tayang. Tunggu tahun depan. Tunggu tahun depan. Puna labu umur kan. Puna labu umur kan. Kalau panjang umur. Iya, kalau panjang umurnya itu. Yang keempat tadi pakai. Yang keempat itu adalah senantiasa bermajelis taklim. Belajar agama. Belajar. Ikut Di kelompok-kelompok majelis taklim. Jadi dentayan tinggal menelpon, Ustadz, di mana lagi bawakan pengajian? Saya mau ikut, umpama. Iya. Baru sih ini. Ataukah sekali pergi di pesantren dengarkan taklim karena di sana dikaji itu misalnya Riyadus Shalihin, Mukhtarul Hadits, Bulughul Maram, Subulas Salam, Tafsir Jalalain, Kifayatul Akhyar, Irsyadul Ibad, Tanwirul Qulub, ya kitab-kitab klasik. Iya. Nah ini untuk membersihkan kembali ke fitri, menjaga ini tadi. Jadi cara menjaganya itu pagarnya yang keempat. Keempat ini. Iya. Baca, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jangan putus mengajinya. Jangan putus mengajinya. Setelah puasa Tetap dibaca Quran. Fitri
Tapi Quran tetap dibaca. ya. Ah. Kedua, kosongkan Perut dari makanan yang haram. Makanan haram. Yang ketiga apa Yang Dentayang? itu tadi salat ini. Salat malam. Ah. Yang keempat apa Dentayang? Salat malam kecuali tarawih tidak ada. Lewat. Yang keempatnya ikuti majelis taklim. Iya. Kalau dia melakukan keempatnya ini Dentayang, insya Allah kesuciannya itu terjaga. Kalau toh ada yang mengotori hanya percikan-percikan itu, Ujian. ya bisa lagi terhapus dengan wudu. Karena berudu orang itu terhapus dosa. Ya. Makanya kalau sudah berudu Dentayang, jangan langsung dilap. Biarkan menetes sampai tetesan air yang terakhir. Karena di saat menetes itu bersama dengan kotoran dosa. Gitu Dentayang. Tapi biasa kata lagi jadi. Karena Takbir Allahu Akbar. boleh menggaruk dalam salat, tapi ya, usahakan hanya satu jari tangan, jangan 4. Tahu kata lebih. Nah, kalau yang tadi itu Pak Kiai. Ini suasana Idul Fitri Dentayang. Iya. Ya saling mengunjungi untuk makan coto, konro, katupan tuh. Apalagi rata-rata lamba-lambanya ini selama Idul Fitri saya lihat katupan. Tapi ngomong-ngomong sudah makin katupan sudah cerah. Itu di Tokangki barangkali di tempatnya di Pacarawai ya. Iya. Kemudian tidak boleh puasa pada hari itu Dentayang. Siapa tahu, saya keribala ini katupan akan sore puasa kak. Tidak boleh haram. Jadi kapan itu puasa Syawal kah? Puasa Syawal besoknya lagi starting. Hari kedua. Tanggal 2 Syawal. Itu puasa Syawal boleh terus-terus 6 hari, boleh diselang-selingi. Yang penting 6 hari jumlahnya. Jadi man soma Ramadana summa atbahu sittam min Syawali kana qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun Dentayang. Puasa 6 hari itu boleh berturut-turut, boleh diselang-selingi. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Tidak bisa 3 hari. Wah, tesing 6 itu. Tawar kita tahu. 6 hari saja di sawah lagi. Tidak cicil ke kuliah yang penting cicil, bisa. Yang jadi penting 6 di bulan Syawal. Tapi ada banyak manusia kalau sudah nanti cicil malas misalnya 2. Ya. Minggu depan pindah sekalinya orang panggil makan coto ikut sih tidak usah puasa. Yang penting intinya 6 di bulan Syawal supaya nilainya itu sama puasa 1 tahun Dentayang. Nah ini kebiasaan Idul Fitri ini Pak Kiai soal bagaimana tadi Pak Kiai bilang silaturahim dan segala macam itu ke orang tua, datang minta maaf bagaimana. Nah, itu apalagi itu masih kalau dilihat sampai sekarang ini Pak Kiai masih ada. Masyiarah. Ya masyiarah. Ya menjo tawar kampung dulu tapi mungkin sekarang masih ada. Iya. Sebelum lapas tahu sibuk memang perkan Jawa karena memang dia siap menunggu tamu. Dan saling mengunjungi. Artinya dia siap menunggu tamu, makanya dia bikin kue. Dia tuh kue. Dan dia siapkan kue itu yang bagus-bagus. Tenjo mutu nggak? Iya. Jadi tenjo mutu kan sari buranina. Iya. Karena bapak nanya. Nah karena bapak nanya tuh karena Jawa mutu luar perepe kak. Ya punya nukandre. Itu sudah biasa pakai dia sambung lagi. Artinya saking maunya itu menampilkan yang terbaik buat tamu Dentayang. Nah ini. Dan menerima tamu itu apalagi suasana Idul Fitri saling gembira luar biasa berkahnya itu. Ad-dhaifu itu artinya tamu. Ad-dhaifu ja'a birrizqi wa yarji'u birrahmah. Tamu itu datang dengan rizki. Dan apabila tamu itu kembali, rahmat kasih sayang Allah tumpah di rumah itu. Maka suasana lebaran, bukalah pintunya lebar-lebar biar banyak tamunya. Berkata Imam Ghazali lagi, tamu kafir saja datang di rumah, nampak nilayani, ini tuan, ini apa, ini. Itu 70 berkah didatangkan. Apalagi orang baru pulang lebaran nih, jamu. Makanya orang par kita open house. Kesen tahun bahasa Inggris tadi. Apa betulan aja Dentayang? Buka pintu open door. Jadi biasa juga ini biasa saya lihat ini ibu-ibu kan keluarga kuton jadi ku cerita ya tidak gibah.
aparat yang kerja Jai 20 toples. Ya. Da kunci toplesnya pi di kampung. Apa nih gunanya itu kue? Mestinya orang tua di kampung siarai orang tua di kampung itu penting dan tayang. Menunggu itu kasihan orang tua di kampung disiarai. Iya. Jangan kayak begitu. Kalau kita bikin kue berarti kita siap menerima tamu. Iya. Iya. Sampai lagi di kampung, saritongin jodoh, injo amata, om, tante, kemana kan, seperan nu tong ikono. Iya. Mana terlalu sabun. Iya, mingka toko tayo biasa tonte nah. Pada mo di kampung bagi-bagi tali basa usam lusa. Nampangale kiti. Lebih besar dari Iya kiti na to lu jangan ngapa. talu kayu. Jadi dia kasih uang 5.000, pulang dibikinkan dia ikatkan ayam, kiti, belum lagi beras. Itulah. Jadi maji ngalir kampung. Iya, lebih banyak diambil daripada dia kasih orang. Tapi orang kampung itu tidak pernah hitung-hitungan kalau ada tamunya. Dia potong ayamnya itu kasihan, saking gembiranya. Iya. Itulah orang-orang kampung itu, dentayan rata-rata orang kampung kita lihat ya. Iya. Bahagia hidupnya. Betul. Itulah mungkin juga sampai panjang-panjang umurnya karena bahagia perasaannya. Keikhlasannya. Iya. Dan dia itu termasuk kategori orang kaya sekalipun tidak bermateri. Jadi banyak orang Kayak tidak batik ini, tidak nampak materinya kita lihat. Iya. Tapi bahagia batinnya. Jadi rencana ini setelah dari RRI ini kita mau ke kampung juga. Rencana, tapi besoknya kan mau ke Tanah Suci lagi. Oh, tidak. Tanggal 4 ke Tanah Suci. Pakai ya kah sudah waktu natomi. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri, semua kebaikan, semoga seluruh kebaikan tetap menyelimuti kita. Dan kita ini berdua dentayan dan semua kru dan semua keluarga besar Radio Republik Indonesia Jalan di Burakne 3. Memohon maaf sekiranya ada kesalahan, ada kehilapan. Dan mari kita saling mendoakan agar suasana Idul Fitri tahun depan kita bersua kembali. Amin. Nah, pendengar, demikian obrolan santai kita di hari yang Fitri ini, hari Lebaran 1443 Hijriah, bersama Kiai Haji Dr. Amirul Amri MA, Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin, Tompo Bulu Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Haji dan Plus. Saya Dintayang bersama Pak Kiai, mohon maaf jika ada kata-kata yang tadi bisa menyinggung perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.